Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya dilancarkan rezekinya, amin. Untuk teman-teman muslim yang sedang menonton video ini, saya ucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa di tahun ini dilancarkan. Dan pastinya nih teman-teman pernah ya mendengar istilah baby blues syndrome, yaitu gangguan suasana hati atau gangguan psikologis yang bisa terjadi kepada wanita yang baru saja melahirkan. Ya, entah itu dia merasa ada tekanan gitu ya dari pihak keluarga atau kondisi mental dia yang kala itu masih merasa belum siap dalam menyambut kehadiran sang bayi. Nah, kasus kali ini akan saya sampaikan sesuai dengan pengakuan yang tertera di artikel-artikel yang beredar ya teman-teman. Dan ada baiknya kita tidak menghujat atau mendiskriminasikan siapapun, karena setiap orang itu punya permasalahan hidup masing-masing. Tapi diharapkan video ini bisa menjadi pelajaran yang bisa kita petik. Dan gimana sih kisah lengkapnya? Yuk langsung aja kupas tuntas di channel Rikaro. Faridatul Nikmah, yaitu seorang perempuan berusia 25 tahun. Ia bekerja sebagai guru PAUD di salah satu sekolah PAUD di kota Jember, Jawa Timur. Ia menikah dengan seorang laki-laki bernama Aris Mustafa yang berusia 28 tahun. Ia tinggal bersama di Dusun Brego, Desa Sambirejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Faridatul dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras. Dia taat beribadah dan juga sangat baik. Setelah Faridatul menikah, ia tinggal nih bersama suaminya di kediaman mertua, yaitu kedua orang tuanya Aris. Menurut pengakuan warga desa, Faridatul dan Aris merupakan pasangan suami istri yang baru saja menikah dan mereka telah dikaruniai anak pertama. Suami Faridatul sehari-hari dia bertani di kebun milik kedua orang tuanya. Namun, kedua pasangan ini menghadapi perundungan dari keluarganya Aris, di mana keluarga laki-laki kurang menyukai Farida sebagai penantu. Menurut keterangan, mulai dari awal pernikahan, ia kerap dirundung oleh keluarga suaminya, mulai dari fisik hingga perihal ekonomi. Keluarga sang suami juga mengatakan bahwa Aris Mustafa itu tidak mencintai Farida dan hanya menikahinya karena alasan ekonomi semata. Tahun awal pernikahan keduanya pun dikaruniai seorang anak perempuan pertama dan mereka memberi nama Anissa atau dipanggil Nisa. Setelah 7 hari kelahiran bayi mungil tersebut, keluarga pun menggelar akikah untuk Nisa. Namun setelah prosesi akikah, perundungan kembali dimulai saat Faridatul ini belum bisa menyusui anaknya. Faridatul mulai tidak banyak berbicara dan ia sering melamun. Kalimat intimidasi dari orang tua Aris dan juga sikap suaminya sendiri tidak ada yang bisa memberikan dukungan pada masalah yang sedang dialaminya. Ibu Aris pun mengatakan bahwa Faridatul ini bukanlah ibu yang sempurna, karena dia tidak dapat memberikan ASI pada sang anak. Sang mertua juga mengatakan bahwa anak tersebut itu bukanlah anaknya, melainkan anak sapi, karena tidak bisa menyusu dengan ibunya sendiri. Kata-kata ini ternyata terus menghantui pikirannya Farida, sehingga tidak disangka hal mengerikan pun terjadi. Hal mengerikan itu terjadi pada tanggal 23 Maret 2022. Aris sedang pergi bekerja bertani di kebun keluarganya. Sedangkan Farida, sang bayi, dan juga neneknya, yaitu mertuanya, sedang tertidur. Tepatnya jam 10 pagi. Bayi mungil itu sedang tidur di samping neneknya. Ia mulai berpikir untuk membawa bayi mungil ini keluar. Namun yang ada di pikirannya saat melihat bayi itu teman-teman, yang ada hanyalah rasa kebencian. Kalimat perundungan dari keluarga Aris membuat dirinya semakin terpukul
setiap harinya. Ditambah lagi, sang suami ini tidak ada sama sekali mensupport dia. Sang suami tidak mengetahui bahwa istrinya ini sedang mengalami stres yang berkepanjangan. Farida hanya berpikir bahwa saat ini dirinya telah sakit hati. Dia tidak memikirkan apapun selain rasa sakit hatinya, dan ia pun membenci bayi itu. Sebab bayi itu telah membuat dirinya dihina dan dicemooh oleh masyarakat. Ia tidak bisa menjadi ibu sempurna karena dia tidak bisa memberikan ASI yang layak untuk anaknya sendiri. Dan ia juga berpikir bahwa pernikahan ini tidak ada rasa saling mencintai. Kata-kata itu pun selalu terngiang di pikirannya, dan dia pun berpikir, untuk apa anak ini dilahirkan? Faridatul pun menggendong sang bayi bersamanya menuju ke belakang rumah. Dia pun melihat ke arah sumur. Lalu tanpa berpikir apapun, dia lantas langsung melempar sang bayi ini ke dalam sumur dan kemudian menutupnya kembali. Lalu ia cepat-cepat masuk ke dalam rumah, pura-pura melanjutkan tidurnya. Pada pukul 12 siang, ia pun tiba-tiba berteriak mencari bayinya yang hilang. Dia mengatakan bayinya tiba-tiba saja tidak bersamanya saat bangun tidur. Sang ibu mertua pun bertanya-tanya, loh, bukankah tadi dia bersamanya sebelum terbangun gitu ya? Bagaimana bisa bayi itu hilang dan tidak mungkin berjalan dengan sendirinya gitu? Warga desa pun dihebohkan dengan kabar ini dan mulai menyebarkan berita ini ke media sosial. Bahkan teman-teman, ada yang mengatakan bahwa si bayi ini diculik oleh sosok makhluk gaib. Namun, tepat pada pukul 1 siang, ada seorang warga bernama Iqbal yang berumur 21 tahun. Kala itu, ia mengecek ke belakang rumah dan membuka tutup sumur. Ia pun melihat ada seperti punggung bayi yang mengapung di dalam sumur. Warga pun seketika ribut dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada polisi. Nah, dugaan pertama pastinya jatuh pada ibu bayi itu sendiri, karena ialah yang telah menemani bayi tersebut tertidur setelah memberinya makan. Faridatul sempat mengalami syok. Suaminya pun segera pulang melihat kejadian ini. Farida kala itu sempat pingsan nih teman-teman, dan dia pura-pura kesurupan menari jaranan di depan rumah. Hingga kala itu warga berspekulasi dan yakin bahwa benar bayi ini telah diculik oleh makhluk gaib. Faridatul pun kala itu mengelak. Ia mengatakan dia tidak mengetahui gimana kok hal ini bisa terjadi, karena kala itu dirinya juga tertidur katanya. Namun teman-teman, warga juga ada yang merasa curiga karena sebelumnya ternyata bayi Nisa ini juga sempat ditemukan di dekat selokan persawahan di dalam sebuah tas. Nah, penyelidikan pun berlanjut hingga akhirnya Faridatul tidak bisa mengelak lagi dan ia mengakui segala perbuatannya. Dengan jelas ia mengatakan bahwa dia merasa sakit hati lantaran selalu dirundung oleh keluarga dan juga masyarakat. Pengakuan tersebut tidak membuat pihak polisi percaya, karena saat penemuan bayi itu, keluarga hanya meminta untuk jalur kekeluargaan. Adanya kejanggalan yang terjadi di dalam kasus ini, di mana keluarga Aris terkesan menutupi apa yang terjadi. Dan teman-teman, hingga saat ini kabar terungkap bahwa pernikahan tersebut bukanlah keinginan keduanya. Dan suami Faridatul yaitu Aris dikatakan dia sebenarnya tidak mencintai Faridatul, melainkan hanya karena ekonomi. Nah, kemudian untuk menutupi rasa sakit hatinya, secara sadar Faridatul membuang bayinya yang berusia genap 30 hari itu ke dalam sumur rumahnya. Oke, demikianlah teman-teman kasus kali ini. Dari kasus ini kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna terlahir ke dunia ini. Dimana kita juga lahir bukan dari kemauan kita sendiri, dan kita merupakan karunia Tuhan yang dipercaya untuk hadir di dunia. Maka dari itu teman-teman, kita hadir untuk saling melengkapi, ya kan? Dan gimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini?
Apakah ada nih yang ingin kalian sampaikan? Silahkan ketik di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Jaga kesehatan, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!